Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Pak Mulyana. Kita saat ini memasuki tema 2, subtema 2 dan lanjut di pembelajaran kedua. Masih tentang pentingnya udara bersih bagi pernapasan. Kita simak pembelajaran berikutnya. Ya, ini kegiatan pembelajaran yang akan kita lakukan. Menyebutkan informasi masih tentang pertanyaan ya. Kemudian penyakit yang berhubungan dengan organ pernapasan, membuat bagan penyebab berbagai penyakit, kemudian juga ada kaitannya dengan karya tari daerah yang menggunakan properti, kemudian kompetensi yang dikembangkan ada sikap, pengetahuan, dan juga keterampilan. Dan ini adalah pemetaan kompetensi dasarnya. Ada muatan bahasa Indonesia, ilmu pengetahuan alam atau IPA, dan juga SBDP, seni budaya dan prakarya. Tujuan pembelajaran kali ini masih tentang yang pertama tentang menyebutkan informasi dengan menyatakan pertanyaan apa, siapa, bagaimana, dan mengapa. Kemudian menemukan informasi tentang penyakit yang berhubungan dengan organ pernapasan, lalu mampu membuat bagan berbagai penyakit yang berhubungan dengan organ pernapasan manusia, menyebutkan karya tari daerah ya menggunakan properti. Nah, nanti juga siswa diminta membuat clipping ya tentang karya tari dan karena mengikuti contoh dari video atau bimbingan guru, siswa mampu menyiapkan karya tari daerah menggunakan properti. Ya, itu ada gambar Pak Husen ya, kakek Husen lagi batuk-batuk dan memegang botol spray. Ini ada di bawahnya ada gambar bronkus normal dan bronkus yang tidak normal atau sakit ya. Jadi pagi itu udara terasa dingin di sebelah rumah Pak Edo atau kakek Edo. Di sebelah rumah Edo tinggal kakek Husen. Kakek Husen mengidap penyakit asma. Saat udara dingin, kakek Husen akan merasa kesulitan bernafas. Kakek Husen biasanya akan segera menyemprotkan obat di dalam botol spray. Obat itu disemprotkan ke dalam tenggorokannya. Tak lama setelah itu, kakek Husen akan dapat bernapas lagi dengan lega. Asma merupakan penyakit penyumbatan saluran pernapasan yang disebabkan oleh alergi. Pencetus alergi misalnya adalah udara dingin, rambut, bulu, kotoran, debu, atau bisa juga tekanan psikologis. Ya, itu penyebabnya dan apa itu asma ada di penjelasan barusan. Lalu apa sih gejala penyakit asma awalnya itu? Nah ini ya, satu batuk yang terjadi biasanya pada malam hari. Yang kedua sesak napas. Yang ketiga napas berbunyi terdengar jika pasien mengembuskan napasnya. Bunyi ya, gitu misalnya. 4. Rasa berat di dada. Sesek tuh, berat juga ya. Dan yang kelima dahak sulit keluar. Dalam perkembangan pasien penyakit asma dapat mengalami gejala berat. Nah ini berhati-hati. Gejala beratnya apa aja? Batuk hebat. Yang kedua sesak napas berat. 3 napas tersengal-sengal. 4 sianosis atau kulit kebiruan yang dimulai dari sekitar mulut. 5 sulit tidur. Posisi tidur yang nyaman adalah dalam keadaan duduk. Aduh, kasihan ya. Dan yang keenam kesadaran menurun. Nah, diskusikan jawaban pertanyaan berikut bersama teman-teman sebangku atau mungkin dengan orang tuamu. Apa penyakit asma? Apa yang terjadi pada organ pernapasan penderita penyakit asma? Gejala awalnya seperti apa? Kondisi pasien yang mengalami gejala berat bagaimana? Dan seterusnya. Nah, dari cerita tadi atau kejadian tadi, jadi selain penyakit asma apa aja? Ya, kamu bisa cari tentang influenza, bronkitis,
dan seterusnya ya. Cari juga penyebabnya, gejala awal dan pengobatannya. Oke. Jadi kakek Husen ini punya cucu. Nah, itu tadi laki-laki yang seumuran Edo bernama Dani. Nah, ternyata saat Edo main ke rumah Dani, dia melihat banyak topeng. Nah, topeng itu adalah properti tari. Akhirnya mereka tahu kalau kakek Husen dahulu adalah seorang penari. Nah, itu info dari Dani ya. Nah, ini ya beberapa itu gambar mencerminkan adalah kondisi dalam rumah rumah Dani atau kakek Husen ya. Nah, ini beberapa contoh tarian yang menggunakan properti. Paling pinggir kiri ada tari piring. Kemudian yang pakai topeng itu tari kelono topeng. Kemudian ada tari rangguk ayok. Nah, setelah diamati ada pertanyaan, apa nama properti yang digunakan pada tari piring? Yang kedua, apa nama properti yang digunakan pada tari rangguk ayak? 3, apa yang dimaksud properti? 4, benda apa yang dapat digunakan menjadi properti? 5, apa dasar pemilihan sesuatu benda digunakan sebagai properti? Dan 6, apa fungsi properti? Nah, tantangannya kamu diminta membuat clipping ya dari majalah, koran, atau internet ya. Kamu bisa cetak nanti. Lalu bisa difotokopi dulu boleh dan seterusnya buat clipping ya. Selesai tantangannya dan refleksi juga. Apakah di lingkungan sekitar rumahmu ada yang menderita penyakit pernapasan sejak lahir? Boleh ya kamu wawancarai orang tua. Jika ada, apa nama penyakit yang diderita? Lalu bagaimana cara mengobatinya? Dan apa akibatnya jika kamu menderita penyakit pada pernapasan? Untuk itu jaga kesehatan ya. Baik, terima kasih pembelajaran kita kali ini sudah selesai. Kita akan lanjut ke pembelajaran berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.